Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang laju reaksi atau yang kita kenal dengan kecepatan reaksi. Ya. Jadi seperti yang Anda ketahui bahwa laju reaksi atau kecepatan reaksi ini tentunya anak sekalian sudah mengenal di pelajaran yang lain. Apa contohnya? Misalnya pelajaran fisika, ya. Jadi kalau kecepatan reaksi atau laju kecepatan dalam ilmu fisika kita apa? Kecepatan dalam ilmu fisika, dalam pelajaran fisika itu adalah perubahan apa? Jarak persatuan waktu, ya. Jadi kalau kecepatan dalam fisika itu jarak persatuan waktu, yaitu untuk di kimia tidak jauh berbeda dengan di fisika sebenarnya, konsepnya sama. Hanya kalau di kimia ini secara definitif dikatakan bahwa laju reaksi itu adalah berkurangnya konsentrasi pereaksi persatuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Itu dalam ilmu kimia. Jadi dalam hal ini kaitan antara perubahan konsentrasi terhadap waktu. Tapi kalau fisika kan perubahan apa? Perubahan jarak persatuan waktu. Tapi kalau untuk kimia, laju reaksi, itu sekali lagi saya sampaikan, yaitu berkurangnya konsentrasi pereaksi. Maksudnya apa bereaksi di sini? Maksudnya adalah zat-zat yang belum bereaksi persatuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Kalau tadi pereaksi itu zat-zat yang terdapat di sebelah kiri tanda panah, tapi kalau hasil reaksi itu berarti zat-zat yang terdapat di sebelah kanan tanda panah. Sehingga dari definisi tadi bisa dituliskan, notasinya sama, laju ya, kecepatan itu V, maka tadi dikatakan berkurangnya konsentrasi. Berarti kalau kita tuliskan berarti V itu sama dengan minus. Nah, minus itu tanda berkurangnya. Minus delta pereaksi dibagi delta T. Ya, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya, kalau tadi dikatakan sebagai berkurangnya konsentrasi pereaksi, maka juga bisa disebut dengan bertambahnya ya hasil reaksi, atau dituliskan plus delta hasil reaksi per delta T. Ya, sekalian ya. Dari definisi itu bisa dituliskan V minus itu berarti berkurangnya delta pereaksi atau konsentrasi pereaksi persatuan waktu dibagi delta T, atau plus delta hasil reaksi per delta T. Ini pemahaman kita terhadap pengertian laju reaksi. Anak-anak sekalian, secara umum penulisan persamaan laju reaksi itu adalah sebagai berikut. Contoh misalnya, senyawa A bereaksi dengan senyawa B membentuk senyawa C dan senyawa D. Ya, masing-masing senyawa yang bereaksi maupun hasil reaksi ini kita beri koefisien coba. Ya, misalnya A koefisiennya P, B koefisien Q, C koefisiennya R, dan D koefisiennya S. Sehingga dari rumus umum ya ini bisa kita tuliskan. Jadi V itu sama dengan K, K-nya K kecil ya. Kemudian A besar dipangkatkan X dan dikalikan B, ini senyawa B, dipangkatkan Y.
ya. Dalam hal ini penjelasannya K ini adalah konstanta atau tetapan laju reaksi, ya. K ini tetapan atau laju reaksi. Kemudian A besar ini adalah konsentrasi zat A. Kemudian dipangkatkan X, ya. Kemudian B ini zat atau senyawa B, ya, pereaksinya ya. Ini A itu pereaksi, B juga pereaksi, dipangkatkan J. J itu adalah order reaksi terhadap B. Jadi ingat-ingat, X itulah order reaksi terhadap A, sedangkan B adalah order reaksi terhadap B. Coba dipahami sekalian, ini rumus umum dari laju reaksi seperti ini, ya. Tentang apa itu order reaksi nanti kita bahas selanjutnya. Sekarang yang berikutnya coba sekalian. Kita tahu bahwa reaksi kimia, ya, itu terjadi karena adanya tumbukan antar partikel. Ya, di dalam reaksi kimia itu terjadi tumbukan antar partikel. Maka yang mendasari tumbukan itu ada satu teori yang kita kenal dengan teori tumbukan. Ya, dalam teori tumbukan ini dikatakan bahwa suatu reaksi itu dapat dihasilkan apabila pada saat terjadinya tumbukan, saya ulangi, suatu reaksi dapat dihasilkan atau menghasilkan produk apabila pada saat terjadinya tumbukan antar partikel-partikel zat yang bereaksi pada posisi yang tepat, ya, tepat bertumbukan maksudnya di situ, dan memiliki energi yang cukup. Nah ini, jadi dalam teori tumbukan dikatakan seperti itu. Saya ulangi, suatu reaksi dapat dihasilkan apabila pada saat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi pada posisi yang tepat dan memiliki energi yang cukup. Jadi tumbukan-tumbukan itu tidak menghasilkan zat baru, tidak menghasilkan suatu reaksi apabila tidak tepat bertumbukan, dan satunya adalah dia memiliki energi yang cukup. Dalam hal ini energi kinetik, ya, yang dibutuhkan namanya adalah energi kinetik. Kita tahu bahwa energi kinetik adalah energi pada materi atau zat yang bergerak. Ya, bergeraknya di situ ya terjadi tumbukan tadi. Oke, nah sekalian kita lanjutkan slide berikutnya. Kemudian laju reaksi atau kecepatan reaksi, kecepatan tumbukan antar partikel-partikel zat yang bereaksi maupun hasil reaksi itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, faktor apakah itu? Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Ya, nanti ini kita bahas satu-satu. Yang kedua adalah luas permukaan, ya, luas permukaan dari materi atau zat. Yang ketiga adalah kereaktifan dari zat bereaksi, ya. Zat yang bereaksi tersebut itu bersifat reaktif atau tidak, ini tergantung dari zatnya, ya. Misalnya kalau kita tahu bahwa zat yang reaktif itu kan senyawa-senyawa yang bersifat apa? Kuat, ya. Misalnya kalau elektrolitnya itu elektrolit ada kuat ada lemah. Nah, itu nanti akan kita lihat dari derajat ionisasinya, alfanya, yaitu nanti kita bahas lebih lanjut yang ada di dalam sana. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor suhu, ya. Jadi laju reaksi itu sangat dipengaruhi oleh suhu, ya. Sebagai contoh mudah saja dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda melarutkan gula di dalam air dingin dan air panas kan larutnya kan berbeda. Ini ilustrasi aja. Jadi kalau di dalam gula masukkan air panas, maka di situ akan cepat melarut. Jika kalau di air dingin gimana? Dia akan lama. Nah, di situ menunjukkan bahwa faktor suhu sangat mempengaruhi laju reaksi atau kecepatan reaksi. Ini contoh ada ilustrasi ada, sehingga anak-anak bisa membandingkan bahwa ternyata suhu itu bisa mempengaruhi dari reaksi kimia.
Dan yang kelima adalah katalisator. Ya. Jadi katalis ini itu adalah merupakan zat yang dapat mempercepat jalannya suatu reaksi. Jadi reaksi yang diberi katalis itu kecepatannya akan cepat, akan lebih tinggi. Sekali lagi, katalis ini adalah merupakan zat yang mempercepat. Ya, jadi mempercepat, fungsinya mempercepat. Dia tidak bisa memulai dari suatu reaksi kimia. Ya, ibarat sekalian. Jadi ada berapa Nana? Ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, oke. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Kita bahas satu persatu dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Yang pertama adalah faktor konsentrasi. Ya. Jadi kita sampaikan bahwa semakin banyak partikel atom atau molekul berarti semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif sehingga terjadi reaksi. Ya. Jadi semakin tinggi konsentrasi itu berarti semakin banyak jumlah partikelnya. Dalam suatu bencana, kalau jumlah partikelnya itu semakin banyak, kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel itu adalah semakin mungkin. Ya, semakin mungkin terjadi tumbukan, sehingga bisa dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka kemungkinan terjadinya atau peluang terjadinya tumbukan itu akan lebih besar. Jadi semakin tinggi konsentrasi, di mana satuan konsentrasi yang selama ini kita sudah kenal adalah apa, anak-anak? Molaritas, M besar. Ya, jangan mol ya. Molaritas dengan mol itu berbeda. Jadi kalau Anda menuliskan satuan molaritas itu jangan Anda singkat jadi mol, itu berbeda. Kalau molaritas itu satuan konsentrasi, tapi kalau mol itu jumlah partikel. Ya, mol itu menunjukkan satuan jumlah partikel. Ini yang faktor yang pertama. Kemudian saya lanjutkan, ya. Contohnya misalnya. Contoh sekalian pada gambar di situ, ya, atau anak sekalian bisa dibuka LKS-nya, itu halaman 46-47, itu disiapkan LKS-nya, dilihat sambil Anda memperhatikan tayangan ini. Anda juga harus membuka atau menyimak dari buku LKS yang Anda sudah punya. Ya, di sini diberikan contoh anak sekalian. Senyawa kalsium karbonat, apa nih senyawa kalsium karbonat dalam kehidupan sehari-hari apanya? Kalsium karbonat itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah batu kapur itu kan anak. Ya, tentunya ada yang belum tahu batu kapur itu seperti apa. Ya, kalau di Semarang kan tidak ada ya, tapi kalau Anda misalnya di sekitar Semarang itu banyak, di Purwodadi itu ada itu. Ya, ada perusahaan yang menghasilkan kalsium karbonat atau batu kapur yang dulu dijadikan sebagai penggantinya semen. Ya, sebelum semen sudah dijual secara bebas, sekarang ini dulu pengganti semen sebagai pengikat pasir untuk bangunan itu adalah batu kapur ini. Tapi sekarang sudah ditinggalkan karena sudah ada semen yang lebih bagus kualitasnya. Jadi misalnya batu kapur atau kalsium karbonat ini direaksikan dengan asam klorida, ya Cl ya. Kita tahu kalsium karbonat ini senyawa garam. Kalau tahu garam dari mana? Dari situ disebutkan bahwa kalsium karbonat ini terbentuk dari ion kalsium, ion logam, dan CO3 adalah ion sisa asam. Ya, di situ kalsiumnya itu representasi dari basa, ya, kalsium dari basa, CO3-nya itu dari asam. Jadi membentuk suatu garam. Kita lihat bahwa asam jika direaksikan dengan garam maka akan membentuk senyawa garam. Asam direaksikan dengan basa akan membentuk senyawa garam plus air plus H2O. Ya, itu sedikit tambahan informasi berkaitan dengan masalah garam. Kemudian jika kalsium karbonat itu direaksikan dengan asam klorida, misalnya
konsentrasinya 1 molar, 2 molar, 3 molar, dan sebagainya, maka HCl, asam klorida yang mempunyai konsentrasi 3 molar, itu akan lebih cepat bereaksi. Kenapa sekalian? Karena tadi saya katakan bahwa konsentrasi itu semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak jumlah partikelnya. Kemungkinan terjadinya atau peluang terjadinya tumbukan antar partikel itu akan lebih besar. Ya, semakin besar banyak tumbukan maka reaksinya juga akan semakin cepat atau laju reaksinya semakin cepat, sehingga kesimpulannya jika zat-zat yang bereaksi itu mempunyai konsentrasi tinggi, maka kecepatan reaksi atau laju reaksinya akan semakin cepat. Ya, di sini gambarnya sudah diberikan gambar berkaitan dengan percobaan tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah luas permukaan. Ya, yang dimaksud dengan luas permukaan di sini adalah luas bidang sentuh ya. Secara definitif dikatakan semakin luas permukaan bidang sentuh berarti semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif. Kenapa sekalian? Karena pada prinsipnya reaksi kimia antar dua zat itu terjadi, yaitu terjadinya reaksi dua zat tersebut yang terjadi adalah pada permukaannya. Jadi luas permukaan itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan laju reaksi, terhadap reaksi kimia. Sehingga di situ semakin luas permukaannya itu akan semakin cepat, ya, tumbukannya semakin banyak. Contoh di sini sekalian, yang sekalian diberikan gambar, ya, katakanlah ini misalnya ini materi atau zat yang bentuknya kotak seperti ini. Kemudian yang kedua, materi atau zat ini kita bagi potong menjadi dua potong. Kemudian yang ketiga, dari 2 potong ini kita potong lagi menjadi 4. Berarti dari gambaran ini, berarti yang pertama, ya, itu luas permukaannya ya apa yang ada di permukaan bidang sentuh ini. Sedangkan yang kedua dipotong jadi 2, berarti permukaannya semakin lebar atau semakin kecil sekalian. Ya, kalau logikanya ya di sini kalau ini dipotong 2 berarti permukaannya kan bertambah kan, bukan tambah kecil loh. Ini permukaannya semakin bertambah ini. Ya, dipotong jadi 2 ini tambah permukaan baru. Yang 2 ini dipotong jadi 2 lagi menjadi 4 lah, ini tambah permukaan lagi. Ya. Jadi apa? Contohnya misalnya Anda akan melarutkan gula dalam air atau garam dapur lah, mudahnya biar enggak sama garam dapur misalnya. Garam dapur itu kalau Anda mau melarutkan di dalam 1 gelas air, antara garam dapur krosok dengan garam dapur yang dihaluskan ya, yang dihaluskan atau dihaluskan itu partikelnya lebih kecil, kan lebih cepat yang lebih kecil larutnya. Kenapa? Karena di situ menunjukkan bahwa yang bentuknya serbuk tadi itu luas permukaannya atau bidang sentuhnya lebih banyak atau lebih besar, sehingga dia lebih mudah larut daripada yang garam yang bentuk krosok. Nah, itu gambarannya seperti itu. Sehingga luas permukaan jangan ya, pemahaman luas permukaan jangan sampai salah sekalian ya. Jadi ini kalau dibuat semakin kecil itu berarti menunjukkan luas permukaan atau bidang sentuhnya itu lebih lebar atau lebih banyak. Sehingga itu yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Oke, sekalian, kita lanjut. Sebagai contoh ini misalnya. Ya, contoh. Asam klorida direaksikan dengan logam besi, dengan besi yang berbentuk bongkahan, katakanlah misalnya yang pertama ini ya, kemudian lempengan dalam yang kedua, dan serbuk
yang ketiga. Nah, yang masanya sama. Jadi besinya masanya sama. Maka besi yang akan bereaksi dengan HCl yang lebih cepat, yang lebih mana, anak-anak mana yang lebih cepat bereaksi dengan Cl, yaitu yang bentuk serbu. Kenapa? Karena di situ luas permukaan besi menjadi lebih besar. Itu faktor yang keberapa tadi? Faktor yang pertama, ya, kita tahu tadi konsentrasi, ya, terus kemudian apalagi tadi, ya, ini luas permukaan. Kemudian kita masih lihat pada yang lain, ya, yang lain, yaitu yang faktor yang ketiga, yaitu kereaktifan dari zat bereaksi. Semakin reaktif suatu zat berarti semakin mudah melepaskan elektron sehingga dapat terjadi reaksi. Kita tahu Bapak sekalian, kita tahu bahwa unsur-unsur yang ada di alam itu kita susun dalam satu daftar yang kita kenal dengan sistem periodik, ya. Unsur itu kan disusun tidak sembarangan disusun, tapi didasarkan atas jumlah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Ya, di situ. Semakin panjang atau besar jari-jari atomnya, nah ini tentu sekalian sudah dibahas, ya, pada saat membahas tentang struktur atom. Ya, di situ susunan atom di dalam lintasan-lintasannya itu sangat mempengaruhi dari kereaktifan dari unsur tersebut, sehingga semakin dia mudah melepaskan elektron, maka semakin mudah dia bereaksi. Ya, ini nanti akan kita perdalam lagi. Ya, coba kita lanjutkan. Sekarang, nah, ini contohnya aja ini. Ya, kereaktifan tadi contohnya. Misalnya logam natrium dengan logam magnesium dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air, maka logam Na lebih reaktif dari Mg. Ya, ya, kita tahu bahwa logam Na natrium itu kan golongan 1A, anak-anak, golongan alkali, tuh. Hari libur nana, nah, Na di situ. Sedangkan Mg itu adalah merupakan logam golongan 2A, golongan alkali tanah. Kita tahu bahwa untuk Na ini golongan 1A, berarti di situ elektron pada kulit terakhir adalah 1. Dan sini adalah 2. Kita tahu bahwa natrium itu jumlah kulitnya 1, magnesium jumlah kulitnya 2, sehingga Na lebih mudah melepaskan elektron. Ya, ini contoh, ya, yang bisa Anda amati, yang tentunya ini sudah Anda terima di kelas 10 dulu. Ya, sekarang kita lanjut. Ya. Faktor yang keempat yaitu faktor suhu. Jadi faktor yang keempat, faktor suhu ini itu disampaikan bahwa panas menyediakan atau panas atau ya, panas menyediakan energi mengubah partikel yang tidak aktif menjadi aktif. Ya, partikel aktif dapat merusak ikatannya pada saat tumbukan sehingga dapat terjadi reaksi. Jadi faktor suhu itu sangat mempengaruhi. Penjelasannya seperti ini, sekalian. Saya ulangi, panas menyediakan energi untuk mengubah partikel yang tidak aktif menjadi aktif. Partikel yang aktif itu dapat merusak ikatannya, jadi ikatan antar partikelnya pada saat tumbukan sehingga dapat terjadi reaksi. Tadi sudah saya berikan gambaran bahwa suhu itu jelas-jelas sangat mempengaruhi laju reaksi. Ya, ilustrasinya apa? Ya tadi ketika kita melarutkan gula dalam air dingin dengan air panas itu jelas berbeda hasilnya. Kalau kita larutkan di air suhu dingin, dia lama untuk melarut. Tapi begitu
suhunya kita ganti atau pada bencana lain kita isi dengan air yang suhunya panas, maka larutnya akan lebih cepat. Itu karena apa? Intinya bahwa suhu itu ya dia akan mengaktifkan partikel-partikel yang tidak aktif menjadi aktif. Nah, ini yang menyebabkan dia bisa mempercepat laju reaksi. Contohnya apa sekarang? Ini coba contohnya ini. Ya, ini contohnya misalnya mereaksikan logam magnesium dengan asam klorida dengan NaCl ya anak-anak ya. Maka pada suhu yang lebih tinggi logam Mg akan lebih cepat habis bereaksi. Ini bisa kita coba ya di lab kita, tapi karena ini masih BPC sehingga informasi aja yang Anda terima besok. Kalau sudah normal, sudah ada tatap muka, kita praktekkan. Jadi intinya bahwa jika logam Mg dimasukkan di dalam asam klorida dengan suhu yang berbeda, maka Mg itu akan cepat habis bereaksi jika suhunya lebih tinggi. Penjelasannya tadi, karena suhu itu mengaktifkan partikel-partikel yang tidak aktif menjadi aktif. Nah, itu yang menyebabkan suhu ya mempengaruhi laju reaksi. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ada sekalian adalah katalis. Ya. Jadi katalisator itu dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Yang lambangnya energi aktivasi itu adalah EA. Nah, EA. Energi aktivasi itu apa? Ya, sebagai penjelasan awal saja, bahwa energi aktivasi itu adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu zat untuk dapat bereaksi. Jadi energi minimal yang harus dimiliki oleh zat agar dia bereaksi itu namanya energi aktivasi. Ya kan? Nah, tadi dikatakan bahwa katalis itu dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Jadi agar reaksi itu bisa berlangsung cepat, energi aktivasinya, energi minimum yang harus dimiliki oleh itu diturunkan. Caranya gimana? Dengan menambahkan senyawa katalisator. Jadi menurunkan energi aktivasi, energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu zat agar reaksi bisa berlangsung. Tuh. Ini contoh grafik dari pengaruh katalis terhadap laju reaksi sekalian. Jadi ini gambar yang pertama ya, EA ini energi aktivasi, energinya tinggi ini, energi minimum ini. Tapi setelah diberi katalis, maka EA-nya itu menjadi lebih kecil ya, menjadi lebih sedikit harga EA-nya karena diberi katalisator. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Anak sekalian, silakan dibuka ya LKS kamu. Ya, di situ sudah ada tadi sudah dijelaskan pengaruh halaman 48 itu pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada teori tumbukan. Ya, oke. Di situ sudah dijelaskan, bisa dibaca lebih tinggi. Ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan order reaksi, atau secara umum order reaksi itu tingkat reaksi. Coba kita kembali ke slide awal ini, nomor 15 ya, slide awal tadi. Persamaan dari laju reaksi ya ini, itu kan V sama dengan K itu tetapan atau konstanta, A dipangkatkan X, B dipangkatkan Y. X di sini itu adalah order reaksi terhadap zat A, dan Y itu order reaksi terhadap zat B. Nah, ini
Order reaksi itu tingkat reaksinya terhadap suatu senyawa. Ini ya, kita kembali ke persamaan awal tadi yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke bagaimana kita bisa menentukan order reaksi atau tingkat reaksi. Ya, anak sekalian, untuk menentukan order reaksi, ya, dalam persamaan laju reaksi tadi apa? V sama dengan K, A dipangkatkan X, B pangkatkan Y. Itu persamaan laju reaksinya. Untuk menentukan order reaksi ini hanya bisa kita lakukan, ya, atau secara definitif dikatakan bahwa order persamaan laju reaksi itu hanya dapat ditentukan secara eksperimen. Jadi kita harus melakukan suatu eksperimen. Datanya itu data eksperimen, ya, data eksperimen, data suatu percobaan yang harus kita lakukan, dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksi. Sekali lagi, bahwa untuk menentukan order reaksi itu tidak bisa kita turunkan dari koefisien reaksi, walaupun koefisien reaksi itu menunjukkan jumlah mol dari zat-zat yang bereaksi, ya, ataupun zat-zat hasil reaksi. Jadi untuk menentukan order reaksi ini harus berdasarkan data eksperimen. Sekali lagi, data eksperimen. Kita tidak bisa menggunakan koefisien untuk menentukan order reaksi. Ya, oke, lanjut. Ya, anak sekalian, di layar ini kita diberikan suatu grafik, ya, grafik di mana grafik ini menunjukkan order berapa reaksi itu berlangsung. Dalam hal ini grafik ini antara V, laju reaksi, dan konsentrasi zat A. Ya, dalam hal ini, ya, untuk laju reaksi berorder 0, ya, order 0, itu berarti laju reaksinya itu akan sama di semua konsentrasi zat A. Jadi konsentrasinya zat A itu 1 molar, 2 molar itu tidak mempengaruhi laju reaksinya. Jadi V-nya itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat A-nya. Sehingga di sini dituliskan bahwa order reaksi yang seperti itu disebut dengan order reaksi 0. Ya, order reaksi 0. Sehingga kalau kita tuliskan rumus persamaan yang jadi V itu sama dengan K, K itu konstanta ya, dikalikan A, senyawa konsentrasi zat A dipangkatkan 0. Itu artinya apa? Bahwa perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi, karena berapapun A dipangkatkan 0 itu kan sama dengan 1 ya. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu kan sama dengan 1. Jadi di situ tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, ini adalah grafik untuk laju reaksi dengan order 0. Kemudian yang kedua, order 1. Berarti rumusnya V sama dengan K dikalikan A dipangkatkan 1. Grafiknya seperti ini anak sekalian. Ya. Karena dipangkatkan 1, maka di situ grafiknya akan menunjukkan garis yang berada di tengah-tengah ini, ya, dari pusat ya, ordinat sini naik, jadi dia membelah ini menjadi sudut 45 derajat. Jadi artinya apa? Artinya bahwa konsentrasi ini, ya, misalnya berubah dari 1, 2, dan seterusnya, maka akan menunjukkan grafik yang seperti ini, yaitu membentuk sudut 45 derajat. Itu untuk order 1. Logikanya apa? Logikanya karena di sini, karena semua dipangkatkan 1, maka besarnya harga V tergantung dari harga A.
Kalau A-nya 1, 1/1 ya 1. Misalnya order ZA 2 molar, pangkat 1 2. Jadi dia secara konsisten dia menunjukkan jumlah peningkatan yang tadi yang sama, sehingga dia menunjukkan grafik yang seperti ini. Oke, sekarang yang grafik yang ketiga. Jadi grafik yang ketiga, ya grafik yang ketiga loh sekalian. Ya, grafik yang ketiga adalah order reaksi 2. Ini tolong diingat-ingat ya. Sering ditanyakan dalam tes-tes ya, dalam PAT atau dalam akhir semester, ini sering ditanyakan ya, jenis-jenis grafik ini. Order 1 yang order 0 seperti apa, order 1 seperti apa, order 2 seperti apa. Jadi kalau order 2 itu grafiknya seperti ini ya, membentuk lengkung ya, membentuk lengkung dari ordinasi sini. Ini bisa Anda buktikan nanti di lab laboratorium, ini bisa kita buktikan ya. Berikutnya adalah ya, ini contoh sekalian, menentukan order reaksi ya, menentukan order reaksi. Ini ada data dari hasil percobaan, dari hasil eksperimen. Diketahui data percobaan laju reaksi seperti ini sekalian. NO plus Cl2 menjadi NoCl2. Ini kita samakan koefisiennya. Kemudian diperoleh data sebagai berikut. Untuk percobaan yang pertama, percobaan nomor 1 ini, jadi ada 3 kali percobaan sekalian. Pertama, kedua, dan ketiga. Untuk percobaan yang pertama, jika konsentrasi NO itu 0,01, kemudian Cl2 0,1, maka waktu yang dibutuhkan 72 per skon per menit ya. Sekalian, tadi ada 72 waktu per skon, ada laju reaksinya ya. Jadi waktu per skon, waktunya itu 72 detik. Percobaan yang kedua, ini NO 0,01, Cl2 0,2, waktunya 18 ya. Kemudian percobaan yang ketiga, NO 0,02, Cl2 0,3, waktunya 2 detik. Sekarang pertanyaannya, tentukan order reaksi NO dan Cl2. Jadi order reaksi terhadap NO ini berapa, order reaksi terhadap Cl2 ini berapa, itu yang ditanyakan ya, yang XY tadi ya sekalian ya, yang rumus V sama dengan KA pangkatkan XY pangkat. Jadi kita sekarang ini mencari order reaksi X dan order reaksi Y, order reaksi terhadap NO dan order reaksi terhadap Cl2. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sekalian, untuk menentukan order Cl2 dan NO ya. Jadi gimana sekalian? Kita yang pertama ini coba kita lihat untuk menentukan order reaksi, yaitu dengan cara membandingkan, sekali lagi membandingkan ya, konsentrasi antara NO dan Cl2. Kita bandingkan ya, kita bandingkan. Kemudian untuk menentukan order reaksi terhadap NO ya, atau order X atau order NO, tadi kan rumusnya V, K atau konstanta, A dipangkatkan X, Y pangkatkan O, B pangkatkan Y ya. Untuk membandingkan itu, yang mana yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah ya, antara percobaan yang satu dengan percobaan yang lain. Coba kita lihat ya. Ini penjelasannya. Untuk mencari order Cl2 dibandingkan data NO yang sama, yaitu nomor 1 dan 2
Ya. Ini di contoh ini ternyata sekalian yang kita cari order Y-nya dulu. Order terhadap CL2 dulu. Ya, terhadap CL2 dulu. Kita lihat datanya 1 dan 2. Ya. Ya. Jadi untuk menentukan order Y atau order terhadap CL2, kita lihat konsentrasi NO yang sama. Konsentrasi NO yang sama, Nana. Nah, Anda lihat di sini konsentrasi NO yang sama itu percobaan nomor berapa dengan berapa? Nomor 1 dan nomor 2. Ini kan sama ini konsentrasinya. Yaitu 0,01 dan 0,01. Apa artinya? Artinya bahwa yang kita bandingkan itu berarti percobaan 1 dan 2. Kan tadi saya katakan kita membandingkan percobaan yang satu yang lain bisa 1, 2, bisa 1, 3, bisa 2, 3. Sebagai patokannya itu kita bandingkan yang konsentrasinya sama. Ya, ini 0,01 berarti 1 dan 2 nah sekalian ya. Ya, kita kembali ke rumus semula. Ya. Rumus semula kita bandingkan antara percobaan yang satu dan percobaan yang kedua. Coba. Berarti di sini T2 dibagi T1. 1 dan 2 tanah sekalian artinya. Ya. Kemudian kita tulis secara lengkap rumusnya. Kemudian kan tadi waktu ya, karena waktu, maka di sini K itu konstanta. Karena konstanta maka pembilang dan penyebut sama-sama ada, maka ini bisa kita coret, kita hilangkan. Ya. Kemudian kita masukkan ya NO 0,01, CL 0,1. Ya, kemudian yang percobaan yang kedua berarti K-nya sama sudah kita coret ya, kita hilangkan ya 0,01 di pangkatnya X dan 0,2 pangkat X ya sekalian, sehingga 0,1 ini kan bisa kita coret antara percobaan 1 dan percobaan 2 ini sama konsentrasinya, bisa kita coret sehingga yang tinggal berarti 18 dibagi 72 kan 1/4. Kemudian ini 0,1 jadi 0,2 kan menjadi setengah. Kalau kita tulis secara matematik kan seperti itu. Berarti di situ 1/4 sama dengan setengah pangkat Y. Berapa Y-nya? 1/4 kan setengah kuadrat. Ya, dalam persamaan matematik 1/4 itu kan setengah pangkat 2. Ya. Dan sama dengan setengah pangkat Y. Berarti Y-nya kan bisa kita cari. Berapa Y-nya? Berarti Y-nya sama dengan 2. Ya, cukup sederhana sekalian ya, cukup mudah ya. Tolong dipahami betul. Jadi untuk menentukan order reaksi itu dengan cara kita bandingkan senyawa yang sama konsentrasinya. Kalau tidak sama gimana, Pak? Itu nanti ada model ada model penyelesaian yang lain ya. Nanti ada dua-duanya tidak ada yang sama juga ada. Ada yang sama hanya satu ada itu nanti variasi soal seperti itu ada, nanti kita bahas lebih dalam. Yang penting konsepnya di sini Anda sudah bisa menentukan order reaksi terhadap zat CL Y. Tadi kan NO itu X CL Y ya, Y-nya ketemu 2. Ya oke. Sekarang kita mencari order NO. Ya, order NO kita lihat Y yang sama. Ya oke. Y yang sama. Ternyata di sini data Anda di sini kalau Y yang sama atau CL2 yang sama itu yang kita pilih. 1, 2, 1, 3 atau 2, 3. Tetapi ternyata sekalian, ini di CL2 ini
tidak ada yang sama. Betul ya? Kalau ada yang sama, caranya sama dengan tadi. Kita bandingkan, K-nya kita coret, yang sama kita coret, hilang. Tapi di sini ternyata sekarang sudah diberikan contoh Cl2-nya konsentrasi tidak ada yang sama. Percobaan pertama 0,1, kedua 0,2, dan ketiga 0,3. Jadi kita sudah melangkah pada tipe soal atau tipe percobaan yang Cl-nya tidak ada yang Cl2-nya tidak ada, konsentrasinya tidak ada yang sama. Oke. Kalau seperti itu bagaimana? Sama. Ya sama. Ya, caranya sama, yaitu dengan cara membandingkan. Ya, itu coba ini diperhatikan sekalian. Tetap sama. Ya. Kemudian ini kalau ada yang sama, ya, ini kita bisa milih sembarangan sekalian. Maksud sembarangan bisa, karena tidak ada yang sama, atau kita bisa memilih data yang artinya sembarang. 1, 2 boleh, 1, 3 boleh, 2, 3 juga boleh. Ya, nah di sini coba Anda diminta untuk membandingkan antara percobaan 1 dan 3. Oke. Ya, 1 dan 3. Secara teoritik mestinya hasilnya sama antara Anda bandingkan 1, 3, 1, 2, dan 2, 3 secara teoritik ya. Tetapi dalam hal ini kita lihat dulu, kita buktikan apakah benar seperti itu. Ya, kita lihat ya. Kita bandingkan percobaan nomor 1 dan nomor 3. Berarti T1, T3 rumusnya sama. Ya, kita masukkan anak sekalian. Di sini kan data akhirnya kan mengatakan ini. 1/36 sama dengan setengah pangkat X sepertiga pangkatkan Y. Ya. Pangkat 2. Ya, sepertiga pangkatkan 2. Ya, ini kan setengah ya, setengah pangkatkan X, kemudian ini sepertiga, ya sepertiga, berapa X-nya lah, ini 1/36 ini, 1/36 ini kan, berapa sepertiganya, berarti kan, berapa, 2 atau 2, 2, 4, ya, ini pangkatkan 1/36 itu menjadi sepertiga, ya, order reaksinya menjadi berapa? 2. Sehingga kalau seperti ini misalnya anak sekalian, maka bisa disampaikan, bisa dikatakan bahwa order reaksi untuk Y-nya itu sama dengan 2. Oke, ini masih ada variasi soal yang lain tadi ya. Oke, ini contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini diketahui ada yang sama semua. A dan B ini ada yang sama. A itu yang 1, 2, kalau B-nya apa? 2 dan 3. Ini variasi soal sekalian. Kalau seperti ini, seperti contoh nomor 1 tadi, kita bandingkan, kita mencari order terhadap A, mencari B yang sama mana? 2 dan 3. Kita mencari B2, order reaksinya A yang sama mana? Konsentrasinya 1 dan 2. Jadi untuk mencari A itu kita lihat 2 dan 3, untuk mencari B 1 dan 2. Oke. Ini adalah ya. Kemudian dari soal ini itu ada beberapa pertanyaan sekalian ini. Tentukan order reaksi terhadap A2, B2, order reaksi total. Jadi kalau order reaksi total itu X plus Y, nah sekalian ya. Order reaksi total itu X plus Y, itu kalau 2 ya, 2 senyawa. Kalau 3 ya berarti X, Y, Z dan seterusnya, tergantung dari soalnya ya. Jadi order total itu penjumlahan dari order reaksinya. Kemudian berapa harga K? Untuk menentukan harga K ini kan rumusnya V sama dengan K ya, itu tidak usah dibandingkan dengan harga K, itu tinggal kita memasukkan data. Misalnya Anda pilih data yang pertama
maka V-nya sudah diketahui, ya K-nya dicari, konsentrasi A diketahui, kemudian order terhadap zat A diketahui, konsentrasi zat B diketahui, order terhadap zat B diketahui, sehingga kita tinggal menentukan harga K ya menggunakan persamaan matematik. Kemudian yang E, persamaan laju reaksi. Gimana persamaan laju reaksi? Ya kita tuliskan persamaan laju reaksinya dengan memasukkan harga order reaksinya ya. Seperti apa anak-anak sekalian? Ya, seperti ini. Dibandingkan ya 2 dan 3. Ya, V2, V3. Kemudian ini yang order B dibandingkan 2 dan 1. Nanti V2, V1. Ya. Ya, ini. Ya, ini maka akan kita dapatkan. Nah, kemudian yang C tadi apa? Mencari harga K ya C nah sekalian. Order reaksi jadi penjumlahan X dan Y. Jadi order reaksinya ada 3. Berapa harga K? Jadi dimasukkan salah satu data saja. Sehingga dari rumus ini, kalau kita selesaikan persamaan dulu, K itu sama dengan V, A order reaksinya 2, B order reaksinya 1. Sehingga harga K terakhirnya adalah 2 dikalikan 10⁻⁵ per molar ya per detik. Itu konstanta, itu M ya per detik, molar per detik. Itu mencari konstanta. Itu anak sekalian contoh yang bisa Anda lihat di buku-buku Anda juga sudah ada anak sekalian. Ya, sekarang berikutnya ya. Tadi persamaan laju reaksinya menjadi seperti ini. V sama dengan K-nya tahu, A dipangkatkan 2, B pangkatkan 1. Ini biasanya kalau 1 ini tidak ditulis anak sekalian ya. 1 tidak ditulis, kalau 2 ditulis 2, kalau 1 tidak. 1 itu berarti tidak usah ditulis, berarti menunjukkan bahwa order reaksi terhadap zat B itu adalah 1. Kemudian yang berikutnya adalah katalis anak sekalian. Jadi katalis ini itu sebenarnya ada katalis yang mempercepat reaksi dan ada katalis yang memperlambat reaksi, itu ada sebenarnya. Ya, katalisator yang memperlambat itu namanya inhibitor ya. Nanti ada dalam bahasan berikutnya. Jadi zat katalisis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan kekal. Artinya apa? Dia ikut bereaksi dengan senyawa tersebut, tapi terakhirnya itu dia membentuk senyawa katalis kembali. Jadi dia kembali ke seperti semula. Ya. Jadi dikatakan komposisi kimia katalis tidak berubah pada akhir reaksi. Jadi dia kembali membentuk dirinya sendiri dengan menurunkan energi aktivasi atau energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya tumbukan efektif ya. Tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan katalis ini. Ya, nah, ini anak sekalian. Ini tadi sudah kita jelaskan tentang grafik ini, bagaimana pengaruh katalis terhadap laju reaksi, yaitu menurunkan harga EA, itu harga energi aktivasi. Ya. Nah, sekarang apa peran katalis di dalam reaksi kimia? Yang pertama, yaitu dalam tubuh diantaranya adalah enzim pencernaan ya. Jadi enzim itu termasuk senyawa katalis. Kemudian lain-lain apa? Enzim papain untuk melunakkan daging ya. Sering orang tua kita kalau masak daging itu ditambahkan daun ya, daun papaya, papain. Itu di dalamnya ada enzim papain. Ya. Kemudian pada pembuatan amonia itu juga menggunakan katalis. Pembuatan asam sulfat ya, pada proses kontak maupun timbal itu juga menggunakan katalis. Ini peran katalis, jadi mempercepat suatu reaksi. Berikutnya anak sekalian, sifat katalis sekarang. Ya. Sifat katalis yaitu
komposisi katalis tidak berubah pada akhir reaksi, betul ya, tadi sudah disebutkan ya. Katalis tidak memulai suatu reaksi tetapi mempengaruhi laju reaksi ya. Seawal sudah saya katakan bahwa katalis tidak dapat memulai suatu reaksi kimia tetapi dia hanya dapat mempengaruhi laju reaksinya. Kemudian katalis bekerja secara spesifik untuk reaksi tertentu. Jadi katalis-katalis itu tidak bisa, hanya dia bersifat spesifik. Misalnya reaksi pembuatan asam sulfat itu katalisnya spesifik, ya tidak sembarang, misalnya pada proses kontak dan sebagainya. Jadi satu katalis tidak bisa bekerja pada semua reaksi kimia, itu intinya di sana. Jadi dia spesifik untuk katalis ini. Kemudian katalis bekerja pada temperatur optimum, ya. Jadi dia bekerja pada temperatur yang ideal. Katalis dapat diracuni oleh zat lain yang disebut racun katalis. Jadi itu. Kemudian keaktifan katalis dapat diperbesar oleh promotor. Ini juga nanti akan kita bahas lebih lanjut. Katalis yang memperlambat reaksi disebut dengan katalis negatif atau inhibitor. Tadi sudah saya sebut ya, namanya inhibitor. Ya, masih ada kan sekalian. Salah satu hasil reaksi dapat berfungsi sebagai katalis untuk reaksi berikutnya disebut dengan autokatalis ya. Saya ulangi, salah satu hasil reaksi dapat berfungsi sebagai katalis untuk reaksi berikutnya yang disebut dengan autokatalis. Kemudian katalis yang terdapat pada makhluk hidup disebut dengan enzim. Ya, oke. Itu tambahan informasi anak sekalian. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, zat yang dapat menurunkan energi aktivasi itu disebut apa? Katalisator. Nah ini tadi pertanyaan, ini grafik yang seperti ordernya berapa tadi? 1 ya. Kalau yang lurus horizontal ordernya 0, tapi yang melengkung itu order 2 ya. Oke. Ya, oke anak sekalian, itulah materi sementara bagian ini untuk laju reaksi. Sampai itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selesainya enggak? Control Shift S. Control Shift S. Control terus Shift S. Shift S. Control Shift S lah. Orang untuk itu, untuk mengakhiri gitu. Iya, Control Shift. Control sama Shift pencet bareng-bareng, Pak. Control Shift S. S nya apa? Huruf S. Oh, Shift S ini.